Bagaimana berhubungan suami istri bulan suci Ramadan? Contoh, ini hukum. Di dunia ini keadaannya berbeda-beda. Kalau di Jawa mungkin tidak ada orang yang kawin di bulan suci Ramadan. Ada? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kalau di Kalimantan ada. Kawin waktu Ramadan ada. Nah, kawin waktu Ramadan ini kalau umpamanya mereka yang masih perjaka dan gadis ini kan tegangan tinggi. Kecuali yang malah banyak budun, anak lah banyak budun lah. Tak kira-mikirin rawa lah. Sepenting waladhdallin amin ni mari lah. Nah, kalau umpamanya bisa terjadi sang suami dalam keadaan nafsunya besar, luar biasa, berhubungan intim pada waktu berpuasa, suami istri berhubungan intim pada waktu ia berpuasa, di siang hari kah, mau setelah sholat subuh kah, atau mau asar kah, pokoknya berhubungan pada waktu berpuasa, maka setelah bulan suci Ramadan dia dikenakan denda, salah satunya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu kalau 1 kali. Nah, kalau umpamanya sampai lakukan itu sampai 6 kali, bitong baik. Berapa? Hampir setahun puasa. Siapa nyorokin laki ni Ramadan? Lah ngaoningin Ramadan sudah waktunya prei semuanya, masih melakukan hal-hal yang demikian. Tapi kalau umpamanya, ini Islam ini rahmatan lil alamin, ajaran-ajarannya itu ada solusi yang terbaik. Ada solusi yang terbaik. Karena umpama seorang istri, seorang suami ini sudah tidak kuat, ya, kalau dia tidak berbuat ini, dia akan berbuat zina, dia akan berzina. Maka solusinya adalah untuk menghindarin denda yang berat tadi, suami minum air dulu, istri minum air dulu, maka batal puasa terlebih dahulu, baru dia melakukan hubungan suami istri, cuman dikenakan godok dan berdosa, itu aja. Ya mengtusakan banyak tusan dari kantor ya. Mudah-mudahan terima taubat bi Allah, amin. Semuanya mudah-mudahan terima taubat oleh Allah, amin. Ya. Jadi kembali lagi tadi, itu wajib puasanya. Makanya kalau sudah puasa itu suami istri saling berelaan. Dek, saya minta maaf sementara saya tidur sebelah sini sampai tidur sebelah sini. Sama-sama kita memaafkan keadaan puasa. Oh iya mas, sudah selesai sudah. Nah ini ya, ini yang perlu diperhatikan. Demikian juga puasa yang wajib, saumu fil haji wal umrah badalan anid dabhi fil fidyah. Puasanya orang haji atau umroh yang ia dikenakan denda setelah dia tidak mampu, denda yang pertama memperdekakan budak, kemudian yang kedua dia tidak mampu karena keterbatasan dana untuk menyembelih kambing, maka dia melakukan darajat yang ketiga. Apa itu? Puasa 3 hari di haji, 3 ayam fil haji,
sab'a idza raja'tum, 7 hari kalau pulang. Haji apa itu? Seperti yang dilakukan haji tamattu. Ini di Indonesia paling banyak haji tamattu. Apa makna haji tamattu itu? Umrah dulu di bulan haji, kemudian melaksanakan haji di tahun itu juga. Ini dikenakan denda. Ini namanya haji tamattu. Walaupun hakikatnya pecahan haji di sini ada 3. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Yang jelas semuanya berkedudukan sama sah di mata Allah, di hadapan Allah, maksud saya di hadapan Allah, semuanya sama di hadapan Allah. Cuman namanya beda-beda saja di hadapan manusia. Jadi kembali lagi tadi, haji juga wajib ini seperti haji saumu fil istisqa idza amara al hakim. Jadi kalau umpamanya di Indonesia ini tidak ada air hujan, umpama sulit air hujan. Nah, setelah melaksanakan sholat istisqa minta hujan dengan ada cara-cara tersendiri, kemudian hakim memerintahkan untuk berpuasa kepada umat, kepada pengikutnya. Nah, puasa di sini ini bukan 1 bulan, ya. Ada yang mengatakan puasa 3 hari atau 4 hari begitu, ada kitabnya ya. Antara 3 hari dan 4 hari berpuasa itu. Nah, puasanya itu dihukumin wajib kalau diperintahkan oleh imam. Demikian pula puasa wajib kalau nadar. Kalau nadar, misal saya kalau sembuh dari penyakit maka saya akan berpuasa, wajib dia berpuasa. Misal saya kalau umpamanya diberikan oleh Allah Ta'ala sukses bisnis ini dan itu, maka saya akan berpuasa, wajib dia berpuasa. Nah, puasa nadar ini adalah salah satu puasa yang wajib. Kemudian ada puasa sunnah. Sunnah bisa terjadi setiap tahun, sunnah bisa terjadi setiap bulan, sunnah bisa terjadi setiap minggu. Sunnah terjadi setiap tahun ini seperti puasa Arafah, kasaum yaumil Arafah, puasa pada hari Arafah. Tanggal berapa hari Arafah itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ini sunnah berpuasa bukan untuk orang yang haji, untuk orang yang di luar haji. Adapun orang yang haji tidak disunnahkan. Kenapa demikian? Karena beratnya keadaan haji pada waktu itu, membutuhkan stamina yang kuat. Ya, karena dari pagi itu harus doa, ya, kesempatan untuk berdoa, kemudian dengan bacaan ini, bacaan itu, kemudian keadaan yang begitu panasnya luar biasa. Nah, ini disunahkan berpuasa setiap tahun hari Arafah untuk orang yang di luar haji, untuk orang yang di luar haji. Demikian pula orang yang berpuasa Tasu'a, Ashura, Ahad Ashar fi Syahril Muharram, tanggal 9, 10, 11 di bulan Muharram. Ini disunnahkan 9, 10, 11 di bulan
di bulan Muharram. Ini sunnah. Ya, sunnah. Demikian pula puasa 6 hari. Puasa 6 hari setelah Idul Fitri, atau 6 hari Sita Syawal, di bulan Syawal. Kalau Idul Fitri tanggal 1 Syawal, berarti dimulai tanggal 2, 3, 4 sampai 6. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Nah, ini berpuasa sunnah. Puasa yang dilakukan setiap tahun. Demikian juga pada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, demikian juga berpuasa di bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu taala. Ada puasa yang sunnah dilakukan setiap bulan. Kapan puasa yang disunahkan setiap bulan itu? Tanggal 13, 14, 15 dalam hitungan Arabiah. Dalam hitungan Arabiah. Tanggal 11, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 dalam hitungan Hijriah, maka disunnahkan untuk berpuasa setiap bulan, atau lebih dikenal Ayyamul Bid, hari yang terang. Kenapa dinamakan Ayyamul Bid? Dikarenakan bulan pada waktu itu sinarnya lebih terang. Ya, bulan pada waktu itu sinarnya lebih terang. Ya, demikian pula tanggal 28, 29, 30. Disunahkan berpuasa ini setiap bulan, yang dikenal dengan Ayyam Sud, ya, hari yang gelap. Ya, kenapa dinamakan Ayyam Sud, hari yang gelap di sini? Dikarenakan pada waktu malam itu bulan itu lebih gelap dibanding hari-hari yang biasa. Tanggal 28, 29, tanggal 30, tanggal 30. Paham tidak? Itu sunnah setiap bulan. Adapun puasa sunnah setiap minggu itu adalah hari Senin dan hari Kamis. Senin dan Kamis sunnah. Ada puasa yang makruh. Kapan puasa makruh di sini? Nah, ini yang perlu diketahui. Puasa yang makruh itu adalah ifrat yaumil jum'ah, khusus sampai puasa hari Jumat atau hari Sabtu tok, atau hari Minggu saja. Ini makruh, di luar ketentuan Roma, di luar ketentuan. Nah, kalau umpamanya sampian ini pas umpama puasa Ramadan hari Jumat, ya enggak apa-apa. Pas Ramadan pada hari Sabtu, ya enggak apa-apa. Pas Ramadan pada hari Minggu, enggak apa-apa, boleh. Enggak ada makruh. Makna makruh ini apa sih? Singkatnya, dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, tidak berdosa.
Itu yang perlu diketahui, makruh. Kalau sampai umpamanya puasa khusus hari Jumat, saya mau puasa hari Jumat saja, kalau dia Jumat saya tidak puasa. Wah, saya mau puasa hari Sabtu saja, kalau tidak hari Sabtu saya tidak puasa. Wah, saya mau puasa hari Minggu saja, kalau tidak hari Minggu saya tidak puasa. Ini makruh. Artinya kalau dikerjakan tidak berpahala, tidak ada pahalanya. Ya, ada puasa yang haram, haram tapi sah. Ada puasa haram yang tidak sah. Ada haram yang sah, ada haram yang tidak sah. Haram yang sah tidak berpahala. Haram yang tidak sah berarti sudah tidak sah. Kalau yang tadi haram tapi sah, haram tidak berpahala. Ya, apa itu? Seperti ya, puasanya seorang wanita, istri maksudnya, tanpa izin dengan suami. Coba bayangkan, puasa saja istri masih wajib izin kepada suami. Tapi kalau ini puasa di luar Ramadan, karena kalau sudah ada hukum antara hukum Allah dengan hukum manusia, taat kepada Allah, taat kepada manusia, maka wajib didahulukan taat kepada Gusti. Contoh, suami sampean mengatakan jangan berpuasa Ramadan, saya tidak ridho. Allah mewajibkan, ikutin Allah, jangan diikutin suami sampean. Paham? Jadi apabila berbenturan antara hak Allah Ta'ala kepada hambanya dan hak manusia kepada sesama, maka lebih didahulukan haknya Allah. Paham tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Ini yang perlu diperhatikan. Ini masalah penting. Masalah ini adalah masalah yang sangat penting yang tidak boleh dianggap remeh. Seorang istri mau puasa sunnah itu masih datangi kepada suaminya dulu, izin. Bayangkan dari besarnya hak seorang suami kepada istri. Istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin dengan suami. Ini penting, ini hukum Islam ini membuat semuanya menjadi terkendali. Sampai-sampai keluar rumah pun tidak boleh kalau tanpa izin suami. Karena istri itu kewajiban dan tanggung jawab suami. Hati-hati. Apa yang dilakukan oleh seorang istri, kemudian suami membiarkan, maka dosanya ditanggung pula oleh suami. Istri main WA-WA-an malam dibiarkan oleh suaminya, maka suaminya ikut berdoa. Istri tidak pakai kudung, suaminya senang, malah dibelikan semir oleh suaminya. Takung-tanggung semir merah boleh. Maka sang suami ikut berdoa. Ini tanggung jawab. Nah kalau ada umpamanya seorang istri membangkang kepada suaminya, keluar rumah berani bentak kepada suaminya, sudah tahu suaminya kene, masih dimarahi juga, keluar tanpa izin sama maunya istri. Kalau melihat istri yang demikian, ini bab nusyuz. Nusyuz itu adalah durhaka. Atau sang suami ngajak tidur istri, istrinya tidak mau, ini nusyuz, durhaka istri yang demikian. Tanpa alasan lah ya.
Kalau ada alasan itu lain lagi, sakit kah, haid kah, atau yang lain, itu lain lagi, tanpa alasan. Nah, kalau ada seorang istri yang demikian, maka sang suami tidak wajib memberikan nafkah zahir dan tidak wajib memberikan nafkah batin kepada istri. Makanya hati-hati, seorang wanita harus hati-hati. Jadi suami itu berat loh, berat. Bukan masalah nafkahnya, enggak, tanggung jawab. Karena nanti di hadapan Allah, apabila sang suami, perhatikan, sampean nanti akan berhadapan dengan Allah tanpa terjemah semuanya. Perhatikan, jangan sampai jerat-jerit, nangis-nangis karena kesalahan yang sampean lakukan. Hati-hati. Di hadapan Gusti Allah, kalau umpamanya melihat istrinya berbuat maksiat dibiarkan, suami menjadi tanggung jawab, harus wajib tanggung jawab. Ngerentenkan duit, wah suami senang kerjasama, tanggung jawab suami pula. Ini yang dimaksud kekasih di dunia, musuh nanti di alam akhir. Kalau seorang istri, kalau seorang suami tidak mendidik istrinya dengan benar. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Gusti Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdaruhum. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu, anakmu akan menjadi musuh bagimu, berhati-hatilah engkau. Musuh bagaimana? Kalau istri dibiarkan tanpa didikan ilmu agama, kalau anak dibiarkan tidak ngaji, dibiarkan bapaknya cuman kerjaannya tok, kerjaannya saja yang dipikirkan, dibiarkan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, istri dan anaknya dibiarkan, maka ini akan menjadi tanggung jawab besar. Bisa jadi suami ahli ibadah gara-gara melihat anaknya dibiarkan tidak ngaji, dibiarkan tidak sholat, istrinya tidak sholat, dibiarkan, tidak dilarang, tidak diperintahkan sholat, malah kadang-kadang dilarang melaksanakan sholat. Ini suami wajib masuk neraka ini. Yang demikian, apabila tidak mendidik istrinya dengan benar, hati-hati, hati-hati. Makanya sampean, terutama kaum laki-laki, pemimpin rumah tangga yang sabar menghadapi istri sampean. Karena wanita ini sifatnya kebanyakan tidak mau disalahno, bener kebi pokoknya. Jadi sampean harus bisa dengan sabar memberikan bimbingan, dengan cara strategi yang baik, teori yang baik, ya, dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang sampean mendidik istri sampean. Insya Allah istri akan menjadi baik kalau suaminya Loh, suaminya, istrinya disuruh baik, suaminya tidak baik, bagaimana bisa? Contohkan dulu, contohkan terlebih dahulu figurnya untuk menjadikan rumah tangga itu menjadi mawaddah warahmah. Figurnya dulu harus baik, yaitu suami. Ada puasa yang dihukumin haram tapi tidak sah. Haram tapi tidak sah. Kalau tadi kan haram sah, dipaksakan juga, diterobos juga. Sang istri puasa sunnah, mau puasa Senin Kemis tidak izin kepada suaminya, mau puasa Daud tanpa izin kepada suaminya, mau puasa Rajab, mau puasa Syawal, mau puasa Arafah dan yang lainnya tanpa izin dengan suami, maka ini hukumnya tidak sah. Sah tapi tidak ada pahala, sah tapi tidak ada pahala, tidak ada ganjarannya.
Percuma tidak? Percuma tidak? Ada puasa yang haram tapi tidak sah. Seperti puasanya orang pada Idul Fitri. Sudah tahu Idul Fitri waktunya orang berbuka, berpuasa. Tak orang yang konsletomku. Waktunya Ramadan orang puasa, tidak puasa. Jadi berarti mata elang nih. Berarti tambar ocol. Biasa tambarin ocol tambar dia. Demikian juga puasa Idul Adha. Puasa ayam tasyrik tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Ini kan tanggal 10 kan hari raya Idul Adha, betul? Betul. Tanggal 10 Dzulhijjah, betul. 11, 12, 13 itu tidak boleh berpuasa. Dipaksakan juga puasa tidak sah. Tidak sah. Ini kan bab puasa sekarang. Demikian juga shaum nisful akhir min Sya'ban. Puasa pertengahan akhir di bulan Sya'ban. Puasa di pertengahan akhir di bulan misal contoh ya, umpamanya Pak Kampung kita, Pak Kampung yang ada di Rajapolo, Pak Darman, Rajapolo Keraja Persil, puasa tanggal 16 Sya'ban, 16, 17, 18 Sya'ban. Pak Darman puasa 16, 17, 18 Sya'ban. Ini tidak sah. Kalau tidak disambung dari 15 Sya'ban. Tapi kalau Pak Darman umpamanya puasa Sya'ban, tanggal 14 Sya'ban puasa, tanggal 15 puasa, 16 puasa sampai enggak apa-apa, silakan, enggak masalah. Itu bagus. Tapi kalau tidak disambung dari 15 langsung ke 16, ini tidak boleh. Itu kalau puasa Sya'ban. Tapi kalau mau godok tanggal 16 ya enggak apa-apa. Nadar tanggal 17 langsung ya enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Yang saya katakan urutannya ini kalau berhubungan dengan Sya'ban tadi. Ya. Demikian pula puasa yang sampai ketahuin ini, yang saya singkat tadi itu haram tapi tidak sah. Singkatnya, ini karena waktunya saya harus instan, singkat, padat, tepat. Ya, yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan itu diambil dari kata ar-ramda, musim panas yang sangat. Ada yang menerangkan dinamakan Ramadan li'annahu yarmitu dhunub ay yahriquha. Dikarenakan dinamakan Ramadan karena puasa Ramadan ini dapat membakar dosa. Maksudnya menghapus dosa. Ramadan adalah puasa yang agung, puasa yang mulia. Jangan sampai tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Hati-hati. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Dalam satu masa, satu hari akan mendapati masa yang jaya. Masa jaya, masa muda, banyak teman, banyak penggemar. Kemudian akan masuk masa berkuasa. Ia dapat meleluasa melakukan apa saja. Tapi ingat, suatu hari nanti akan mendapatkan masa tidak berdaya. Kalau sudah tidak berdaya, penyesalan yang ia lakukan.
Penyesalan terus yang ia dapatkan. Kenapa ya? Saya dulu kok enggak begini, saya kenapa kok enggak berjuang di jalan Allah? Kenapa saya ini kok tidak ngaji? Kenapa kok saya tidak membentengin akidah Ahlussunnah wal Jamaah NKRI yang saya cintai ini, ya Allah? Sudah tidak berdaya. Makanya sebelum itu terjadi, pergunakan semua ini untuk di jalan Allah. Cinta kampung halaman juga di jalan Allah. Ingat, hubbul watan minal iman. Cinta kampung halaman bagian daripada bagian daripada iman. Makanya Indonesia ini wajib dijaga. Umat Islam rapatkan barisan. Karena negara kita sekarang tidak dalam keadaan baik-baik. Hati-hati. Rapatkan barisan, jangan mau diadu domba. Rapatkan barisan, ikutin ulama, kiai yang istiqomah, yang betul-betul kepada Gusti Allah. Hati-hati. Menurut Bapak Panglima kita dulunya, Bapak mantan Panglima, Bapak Gatot Armantio, kekuatan Indonesia sekarang ini ada pada umat Islam. Ingat, hati-hati. Ya, mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Maka pengajian untuk sementara saya tutup, tapi ini untuk bulanan. Untuk setiap hari di tempat Habib Soleh Tanggul tetap ada.